Kenapa sih Tuhan begitu banget? Tunggu, kenapa sih Tuhan begitu banget? Masalah satu keluar, masuk lagi masalah dua. Oh, baterainya habis ini dia, makanya dia ngomongnya begitu. Inilah Maxim Mustafa, sosok baru yang belakangan ramai diperbincangkan, bahkan menjadi sorotan banyak orang. Ia memang gagap bicara, tapi justru itulah yang membuat Mustafa populer. Bila dahulu orang mengenal Aziz Gagap, komedian yang dikenal karena gaya bicaranya yang gagap, kini nama Mustafa Gagap meringsek ke dalam pusaran figur baru paling banyak ditonton di layar kaca. Tapi bila gaya bicara Aziz Gagap hanya sebatas tuntutan pekerjaan, lantas bagaimana dengan Mustafa? Dia grogi. Mau di depan kamera ataupun di belakang, seandainya kalau memang jumpa orang tuh suka grogi, dan groginya tuh membuat dia gagap gitu. Gagapnya memang natural, tapi kalau memang udah terbiasa jumpa kayak saya gitu, istrinya kan hampir tiap hari kan. Nah, bukan hampir lagi, memang tiap hari gitu kan. Ya, lancar ngomongnya. Menyebut Mustafa Gagap sebagai the next Aziz Gagap di panggung hiburan barangkali terlampau cepat. Tapi bukan berarti itu tak mungkin terjadi. Apalagi melihat jam terbang serta kemampuan komedinya, orang bisa menaruh keyakinan padanya. Entah kapan, entah di mana, Mustafa bisa menjadi artis besar, bahkan lebih besar dari pendahulunya Aziz Gagap. Tentu semua butuh proses panjang. Tapi bila menentang jauh ke belakang, sejatinya Mustafa memulai karirnya dari titik bawah. Awalnya sih dari YouTube ya, kita ada di bawah orang, namanya Bang Rian Arifin. Dia membuat YouTube. Di situ ada banyak anggotanya, ada beberapa, dan termasuk Bang Mustafa juga buat TikTok sendiri, Facebook sendiri, akhirnya terus naik sampai sekarang. Alhamdulillah. Dari panggung YouTube, lalu punya platform sosial media, karir Mustafa Gagap terus meringsek naik hingga tampil di acara TV. Tapi sebelum sampai ke titik sekarang, dahulu kala Mustafa hanyalah pekerja serabutan, yakni menjual buku hingga membantu menjual dagangan orang. Ya kan, kalau memang malu sih malu gitu. Kadang ada orang minta foto aja, kadang malu gitu. Ya, malu. Malu gitu. Ya. Nggak nyangka ada di titik ini. Iya. Kita tinggal di Rokan-Hulu, di Riau Rokan-Hulu. Dari rumah kita ke bandara aja kita 5 jam. 5 jam. Naik pesawat jauh. Lumayan jauh. Oh, jualan. Jualan buku. Bantu-bantu daya orang. Biasanya serabutan. Iya, serabutan. Ya, Apa yang bisa dilakukan? Serabutan nasi duit. Kerjaan. Kiprah Mustafa di layar kaca memang terbilang mulus. Debutnya dalam program Berkah Ramadan Trans TV, sukses membuat artis-artis seperti Marshall Widianto, Raffi Ahmad, Ivan Gunawan, hingga Nasar kagum padanya. Nyaris di sela break syuting, ada saja tingkah Mustafa yang bikin para host tertawa. Seperti tingkahnya saat diajak tim Insert berbincang dengan Marshall Widianto, gaya bicaranya gagap bikin Marshall tergelitik. Halo teman-teman semuanya, kita habis dari Berkahnya Ramadan bersama saya Marshall Widianto dan Betran Antolin ya. Maksim. Ya, gimana hari ini puasanya bagaimana? Alhamdulillah lancar hari ini puasa alhamdulillah. Ya, pokoknya lancar. Iya, nanti ada lebah ganteng sini ntar. Benar ya? Ya nendahannya lah, nendahannya Ali. Bisa anak-anak dulu nontonin mereka, sekarang syuting bareng mereka. Gak nyangka. Udah saling nyondron, udah ini lah, udah diri ya. Merangkul ya berarti. Iya. Pokoknya saling membimbing. Saling membimbing. Iya, saya ada tahu ya, anak baru nih. Aku nanya, gimana nih? Gitu. Gimana? Ada awal gimana gitu. Selalu nanya bagusnya gimana. Ya, salah. Bisa dibilang, Mustafa Gagap adalah idola baru yang mudah merebut hati banyak orang, terutama para artis di lokasi syuting. Di balik tingkah lucu dan menggelitik, Mustafa ternyata punya cerita asmara yang tak kalah menggelikan. Diakui Nurul sang istri, Mustafa pernah mengucapkan ijab kabul sebanyak 20 kali saat mereka dahulu menikah.
Mana hari ini menemani suami selalu di berkahnya Ramadan? Gimana ya? Seperti biasa, lancar. Alhamdulillah. Kayak mana ya? Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Pokoknya nendahannya lah. Pokoknya nendahannya dari sana semuanya. Semuanya. Jadi memang Maxim ini selain komedian dia juga rapper, jadi memang agak seperti ini. Bagaimana perasaanmu setelah kamu menikah dengan Maxim? Rasanya hancur. Dia. Rasanya hancur. Bahagia, senang terus, Senangnya alhamdulillah. dalam hati. Nah, tapi waktu ijab kabul aku penasaran berapa kali waktu itu? Oh, Yan, ya bener ani. 20 kali. 20 kali ulang. Baru yang terakhir ke-20-nya baru sah. Kemarin kita udah nanya sama Ustadz itu kan? Ya, nanya. Siapa nama Ustadz? Iya, katanya sah. Karena dia ada terkehambatan sendiri. Memang tak terbayang bagaimana lamanya menanti Mustafa ijab kabul, apalagi sebanyak 20 kali. Tapi cintalah yang mampu mengubah semuanya menjadi indah. Dan ketulusan cinta dan besarnya perjuangan Mustafa inilah yang pada akhirnya membuat Nurul Fadilah luluh. Cinta yang direka saat masih duduk di bangku sekolah, langgeng hingga ke pelaminan. Kita dulu satu sekolah. Ini adik aku. Aku dulu adik kelasnya Bang Mustafa. Waktu kita SMA SMK, sering datangin aku di mana aku kerja apa gitu kan. Dari lulusnya SMK tuh, saya kerja gitu kan, kerja di toko pakaian, di tempat jual makanan. Nah, dia selalu nyamperin aku dimanapun. Ayo. Iya. Setiap jumpa tuh ngajak nikah yuk, katanya gitu kan. Akhirnya lulu. Perjuangannya kan bertahun-tahun dari sekolah sampai apa. Nah, akhirnya ya udah kayaknya ini oke nih gitu. Bersama Nurul Fadilah, Mustafa mulai meneguk kesuksesan. Jadi payahnya di panggung hiburan mulai sedikit demi sedikit bisa mengubah kehidupan ekonominya. Pundi-pundi rupiah yang dihasilkan dari syuting pelan-pelan ia tabung demi membeli sepetak lahan di kampung halaman nanti. Ia juga berharap kelak bisa menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci bersama sang istri tercinta. Terlepas dari itu, satu-satunya doa yang selalu ia panjatkan ialah doa kesembuhan untuk ibunda tercinta. Nendahannya senang ani. Aku aku ingin umroh. Iya, kita ada pengen umroh. Ada rezeki, masih umur masih ada. Umroh. Ada orang tua. Bagian orang tua dulu. Terus ada juga rencana pengen beli lahan. Di Riau tuh terkenal dengan lahan sawit. Jadi kami rencana ada mau beli lahan sawit. Kalau ya lagi-lagi nabung lah sekarang. Masa depan. Iya, buat masa depan. Nyirin uang, nyirin. Seminggu sekali nyirin. Belanja runah. Karena mamanya sakit ya. Iya, mamanya ada kekurangan sedikit. Iya. Ya, gitulah. Makanya ODGJ ya. Iya, seperti ODGJ. Ya. Ada gangguan. Anakku. Sebenarnya nggak bisa ditinggal lama, tapi ya namanya kerja Ya, kan, kita kerja. juga harus profesional karena kerja. Kalau kita ikutin di sana terus, kita nggak berkembang gitu kan. Kita butuh kerja. Jalan-jalan lah. Seperti apa kebersamaan buka puasa Siska X JKT48 bersama para penggemar setianya? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.